Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembuatan aplikasinya, adakah yang masih kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Nanti saya akan coba jelaskan lagi hal yang Anda kurang pahami. Silakan. Ada masalah enggak? Mas Indra Setiawan. Ya, Mas Indra Setiawan. Ada Mbak Reni Ismawati. Belum, Pak. Belum ada kesulitan. Mbak Arista. Belum. Belum ini belum coba atau belum ada masalah? Ayo. Saya belum buat. Belum buat. Oke. Mas Ade Firmansyah. Oh, baru hilang nih. Mas Wahyu Tama. Belum, Pak. Mas Tegar. Enggak ada, Pak. Indra Irawan baru masuk ini. Ada kesulitan apa? Silakan ditanyakan ya dalam pembuatan aplikasinya ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pahami, silakan. Ada enggak? Gimana? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada permasalahan? Belum ada? Selamat sore Pak Afa. Iya, Mas Tes. Indra. Iya. Indra. Untuk Fox Pro itu sekilas mirip Access ya Pak? Kalau mirip untuk apanya? Untuk apanya? Membuat form dan lain-lain. Oh, hampir semua yang platformnya desktop ya itu hampir mirip, hampir sama. Tapi kalau akses itu biasanya itu nanti digunakan sama yang namanya Visual Basic.NET, Visual Basic 6.0 tuh biasanya hampir sama. Iya, buat form, buat menu ya, hampir sama ya. Terus apalagi? Silakan tanya aja ya, jadi bebas ya. Yang udah nyoba bisa ditanyakan. Monggo. Belum ada? Oh, ini ada Pak Sigit ini. Selamat sore Pak Sigit. Adakah yang mau ditanyakan Pak Sigit?
mungkin baru menyiapkan ya. Mas Tabik, Mas Ini, Tabik, Pak. ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada enggak? Sementara ini. Oh iya ya. Oh. Oke, kalau belum ada coba saya coba bahas yang job sheet di bawahnya aja ya. Iya, Pak. Nah, kemarin kita sudah masih proses. Oke, tunggu. Sudah kelihatan? Sampun, Pak. Sudah, oke. Kelihatan, Pak. Kemarin kita coba yang latihan 1 ini ya. Latihan 1 ini kalau ada yang sudah nyoba, ya, apakah bisa jalan, apakah ada kendala, apakah masih bingung, apakah apa saja yang akan ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum saya lanjut ke slide di bawahnya. Monggo. Yang ini. Tanda. Tidak ada? Yang baru masuk, Mas Lutfi. Ada, Pak. Mas Lutfi. Sudah dicoba belum, Mas Bener, Lutfi? Pak. Sudah dicoba belum Sudah, ini? Pak. Bisa enggak? Sudah. Bisa, Pak. Nah, oke. Kalau nggak ada kendala, saya coba demokan yang ini ya, yang bawah sini ya. Apa mungkin yang ini sudah ada yang nyoba? Sudah belum? Yang ini. Ke 1. Belum. Belum, Oke, kalau belum, saya coba. belum, Pak. Ya. Jadi di sini nanti ada sedikit perbedaan dengan yang ada di atasnya. Kalau yang di atas itu operasi pengolahan datanya ada di teks 3. Tapi kalau yang ini nanti, ya, yang menghitung bilangan ini nanti, nah, operasi pengolahan datanya nanti ada di comment buttonnya, ada di penjumlahan, ada di pengurangan, ada di perkalian, ada di pembagian. Ya. Coba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, saya demokan dengan aplikasi Visual Fox Pro-nya ya. Oke, sudah kelihatan belum tampilan Fox Pro-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, Sudah, Pak. kalau tampilan kayak gini ya, yang saya bahas di awal kemarin, langkah pertama yang Anda lakukan adalah ngatur tool option file location. Ya. Kalau tidak set as default. Jadi tool option file location sama kayak kemarin ya, default directory-nya diatur ya. Nanti mau
tempatkan di mana. Jadi langkah awal yang Anda buat ini mengatur file lokasinya. Ya. Saya coba buka yang kemarin. Ya. Itu ada di drive kalau nggak salah ini sore. Saya oke. Nanti kalau ucapan saya ada yang kecepatan atau ada yang kurang jelas atau ada yang minta diulangin, langsung bisa motong ucapan saya, Pak. Mohon bisa diulangi yang tadi gitu ya. Jadi saya tidak asal berbicara terus, tapi kalian ternyata kecepatan. Ya, jadi saling mengingatkan. Kalau ucapan saya terlalu cepat, Anda boleh mengingatkan saya. Ya. Saya open sini ya. Project-nya tetap pakai project. Nah, kita coba buat form. Jadi yang kemarin, project yang kemarin bisa dipakai. Ya. Karena di dalam project itu bisa menampil beberapa form. Ya, saya pilih new form lagi dengan nama nanti untuk misalkan. Ya. Saya buka dulu. Di sini tadi ada label sebanyak 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian ada text box juga nanti sebanyak 3. Ini text box ada di sebelah kanannya. Text box di sini 1, 2, 3. Yang bisa sambil lihat worksheet, boleh ya lihat diktatnya ya. Kalau ada salah-salah saya dalam mendesain, nanti Anda bisa membenarkannya. Di sini tadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ya. Ada 5. Ini tadi captionnya penjumlahan. Terus di sini captionnya pengurangan. Terus yang sini captionnya perkalian ya. Terus yang ini captionnya pembagian. Nah, di sini captionnya nanti keluar atau selesai. Oke, kita sudah selesai mendesain form. Belum ya kelewatan labelnya ini ada bilangan 1. Bilangan pertama. Kemudian ini ada bilangan kedua. Terus bawahnya di sini hasilnya aja. Nah, ya. Langkah pertama yang Anda harus buat adalah membuat inisial dulu. Ya. Untuk membuat inisial di dalam Box Pro, ya, Anda bisa masuk ke formnya. Form 1 init inisial ya. Klik 2 kali di sembarang tempat, yang penting masih dalam satu form. Di sini misalkan klik gitu. Nah, form objeknya form 1, prosedurnya diganti init. Kenapa init? Karena untuk inisial, untuk pengenal. Nah, inisial I. Nih. Nah, kalau kemarin ya kita masih menggunakan this form.text1 itu pakainya ketik 2 karena nanti untuk string. Tapi di sini nanti kita kasih 0 semua. Kenapa 0? Karena dari bilangan pertama, kedua, ketiga itu nanti bentuknya angka, diolah datanya nanti. Ya. This form.text1.value sama dengan 0. Kemudian yang kedua, this form
text 2 value sama dengan 0. Yang ketiga pun sama, this form text 3 ya, value sama dengan 0. Kemudian jangan lupa Anda membuat set fokus. Set fokus bebas, terserah Anda. Ya. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Putusnya tadi jaring ini sampai saya jelasin apa tadi? Halo. Tadi saya putusnya pas jelasin bagian yang mana ya, Mbak Mas? Halo? Tes. Waktu ganti label, Pak. Ada waktu? Apa, Mas? Ganti label. Ganti label. Berarti belum masuk ke codingnya ya? Ya. Belum. Baru masuk init yang pertama, Pak. Oke. Saya ulangin ya. Iya, Pak. Tadi baru sampai ganti label. Oke, ya. Labelnya tadi bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian hasil. Terus selanjutnya saya masuk ke penulisan codingnya. Penulisan coding, ya, di sini nanti Anda bisa klik 2 kali di sini. Yang penting masih dalam satu form. Ya. Klik-klik gitu di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke form prosedurnya init. Init itu adalah inisial sebagai pengenal. Nah, kalau yang kemarin initnya ada tanda petiknya 2, kalau yang di sini nanti initnya tidak ada tanda petiknya 2. Langsung semuanya pakai value sama dengan 0. Kenapa menggunakan value sama dengan 0? Karena nanti dari teks 1, teks 2, teks 3, itu nanti datanya akan diolah. Diolah apa? Diolah pembagian, perkalian, penambahan, dan pengurangan. Ya. Nah, setelah kita selesai membuat init, this form teks 1, teks 2, teks 3, jangan lupa kita membuat set fokusnya. Nah, kita membuat set fokus. Untuk apa set fokusnya? Jadi untuk pertama kali kita menjalankan programnya, jadi nanti aktifnya di form berapa, di teks berapa, ya. Teks 1 misalkan. Jadi kalau nanti saya jalankan gini, ya kita simpan dulu namanya misalkan ya. Namanya bisa saya kasih F sore tugas 1. Saya save. Ya. Jadi nanti ya
Yang aktif adalah teks 1 otomatis. Kemudian setelah form initnya selesai, ya, langkah yang kedua, Anda buat komen dulu di sini, komen untuk keluar dari program, misalkan di sini, klik 2 kali di komen keluar, klik. Nah, komen 5, prosedurnya klik. Apa isinya untuk keluar? This form dot release. Ya. Ya. Jadi nanti kalau dijalankan, ini kalau sudah bisa keluar pakai ini. Yang kedua kita coba untuk membuat ya, pengolahan data dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, pembagian. Nah, jadi nanti saya coba dengan perkalian saja. Nah, perkalian saya coba di sini misalkan A. Misalkan tidak harus A ya, boleh bebas X, Y atau apa ya. This form dot text 1 dot value. Ya. Ini dikasih sama dengan 0 atau tidak. Coba Mbak Tania. Ini kasih sama dengan 0 atau enggak? Halo, Mbak Tania. Gimana? Dikasih. Enggak, Pak. Kalau diklik enggak. Enggak. Oke. Iya. Kemudian B sama dengan, ya, kasih ya, this form dot text 2 dot value. Nah, kemudian di sini C ya, C sama dengan A dikali B. Nah, terus kemudian ya, kemudian coba di sini ya, this form coba aja ya. Nanti hasilnya kayak apa? Ya, nanti hasilnya seperti apa? Kita jalankan dulu coba. Yes. Bilangan pertama misalkan saya masukin 2, bilangan kedua 4. Nah, nanti setelah itu harus Anda klik karena operasinya tadi di komen klik dikali. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Misalkan ini diganti menjadi 9. 9 gini, kemudian dikali. Hasilnya 2 dikali 9, 18. Ya, tuh. Itu untuk proses yang perkalian. Nah, tapi nanti di perkalian tadi, misalkan saya mau membuat di sini C sama dengan misalkan aja jika sewaktu-waktu nanti kita ada suatu kesalahan. Nah, misalkan saya masukin bilangannya. Padahal sudah kita masukin codingnya, ya. Tapi yang awal tadi jalan, setelah saya ganti codingnya di C tadi, saya klik di sini tidak mau jalan. Kenapa? Ya, berarti yang ada masalah adalah di komen klik itu tadi, komen 3. Ya, di sini. Jadi Anda keluar dulu di sini. Ya, kemudian Anda perhatikan di sini. Ya, A sudah benar, B sudah tepat, C perkalian, ya memang berarti A kali B. Oke, benar. Tapi kenapa kok belum bisa tampil? Nah, berarti permasalahan ada di C.
Nah, itu adalah akan kita mengamati. Ya. Jadi deklarasinya C-nya ditaruh di belakang. Nah, ini yang AB di depan, A-nya, B-nya. Yang C kenapa di belakang? Nah, karena nih yang A ini adalah untuk deklarasi awal, B juga deklarasi awal. Nah, C di sini kenapa di belakang? Karena deklarasi akhir dari perkalian ini. Kalau ini nanti C-nya di depan, ya berarti deklarasi sendiri. Ya, jadi setelah datanya dikali, ditambah, dijumlah, ya, variabelnya harus ditaruh di belakang. Ya, tuh. Terus yang kedua, misalkan, ya kan, misalkan lagi di sini ya. Misalkan nanti di sini saya ganti D. Ya, saya ganti D. Saya coba jalankan di sini. Ya. Kita coba, ini misalkan 3 dikali 5. Saya klik perkalian. Nah, akan muncul suatu peringatan bahwa variabel D itu tidak ditemukan. Ya, jadi variabel D tidak ditemukan. Kalau muncul seperti ini, yang Anda lakukan adalah Anda klik suspend. Ya, suspend di sini diklik. Nah, setelah itu, kursornya yang kuning ini akan menunjukkan letak kesalahan kita atau letak kesalahan Anda. Ya. Nih. Oh, jadi tadi ada keterangan D-nya tidak ada atau tidak ditemukan. Nah, berarti kita cek A, B, C. Oh, ini berarti bukan D tetapi C. Tapi gantinya jangan lewat sini. Ya. Gantinya jangan lewat sini. Ini ditutup dulu, di close, ya, di cancel. Ini ditutup. Ini ditutup. Nah, gantinya lewat sini. Ya. Jadi tadi dijalankan ada kesalahan di suspend. Oh, salahnya di sini. Anda tulis dulu. Objek komen 3, prosedur klik. Ada di this form sama dengan D. Ini Anda stop dulu. Ya, Anda cancel. Kemudian Anda tutup. Ya, Anda keluar dulu dari sini biar masuk ke ini. Anda cari nanti komen 3. Komen 3 ini prosedurnya klik. Nah, berarti diganti C. Jalankan lagi. Yes. 2, 3. Nah, ya. Mau C-nya besar, mau C-nya kecil, itu tidak jadi masalah karena ini tidak sensitif case. Oke, kemudian yang kedua, coba pembagian berarti ya, pembagian di sini ya. Pembagian saya buat misalkan ya, D this form dot text 1.value B sama dengan this form dot text 2.value. Nah, kemudian di sini C sama dengan A dibagi B. Kemudian this form dot text 3 dot value sama dengan C. Kita coba sekarang ya. 6, 2 dikali dibagi. Nah, hasilnya 6 bagi 2, 3. Kok ada koma-komanya banyak, Pak? Nah, ini koma ya, bukan titik, bukan 3000 ya. Ini adalah koma. Nggak jadi masalah. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ganti misalkan berapa 5. Nah, ini akan jadi 1,2. Ini nolnya nggak masalah. Sama halnya dengan kita main di Pascal dulu. Ya, tidak jadi masalah.
Nah, itu untuk yang tugas 1. Ya, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Silakan, monggo. Terus Indra apa? Ya, gimana, Mas? Untuk yang 0 di belakang koma tadi apakah bisa disetting, Pak? Bisa. Kalau di Pascal kan bisa Bisa. dihilangkan itu nolnya. Bisa. Bisa, Mas. Ya. Nanti pelan-pelan saja kita belajarnya ya. Nanti. Ya. Bisa. Tetap bisa diatur itu nanti ya. Lainnya, monggo. Silakan. Mungkin kalau malu bertanya lewat live, Anda bisa manfaatkan chatting di sini ya. Ada chat di situ, Anda bisa tanya lewat sini boleh ya. Ya, misalkan Anda mau tanya apa, lewat chat bisa ya, bisa saya baca. Kalau Anda mau tanya, silakan. Tidak ada? Saya Pak Hendra. Hendra, oke. Mana Mas? Tadi kan pas ngisi komen yang sama dengan 0 tadi tuh, semisal diisi angka 2 gitu atau yang lainnya itu masih bisa dijalankan atau tidak dapat dijalankan ya Pak? Oke ya. Yang di form ini tadi ya? Iya Pak, yang di form. Iya Mas Hendra ya? Yang di sini? Iya Pak. Kelihatan nggak? Yang di mana tadi? Ini atas. Ini ya? Ini kita diganti misalkan Iya ya. Pak. Mau diganti Iya. berapa? 2 gitu. Contoh. Iya Pak. Oke. Ini diganti, atasnya diganti 4. Oke. Jalankan. Yes. Ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau diganti berapapun nggak masalah. Tapi yang namanya orang mau ngisi, biasanya kan dibuat 0 biasanya ya. Tapi kalau Anda mau diganti 4, yang penting angka ya. Mau diganti 100 pun juga boleh. Yang penting masih dalam bentuk angka. Ya. Atau mau Anda ganti dengan fungsi karakter ya boleh. Siapa? Indra Setiawan. Ini salahkan aja. Ya. Juga bisa ya. Bebas. Ya. Mau diganti 8, mau diganti berapa? Boleh, tapi default-nya biasanya orang kalau mau input barang itu dimulai dengan 0. Nah, untuk meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian. Contohnya kalau ini sudah dibuat 8, ini dibuat 4, ya kan? Jadi dijalankan. Nanti kalau di sini nanti ada tombol simpannya, terus Anda klik simpan, otomatis kesimpan. Nah, itu nanti akan jadi masalah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jadi default-nya dibuat 0, mau diganti berapapun boleh kok. Ya. Yang lainnya? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada nggak yang lainnya kalau mau ditanyakan? Silakan. Pak. Ya. Sadik, Pak. Ya. Mau tanya Pak, kalau misalnya di pas perhitungan, entah itu yang penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, itu nggak pakai variabel bisa Pak? Berarti misalnya langsung this form text 3 value sama dengan this form text 1 value plus this form text 2 value gitu? Bisa. Bisa. Saya. Bisa, Mas. Bisa. Jadi variabel itu kan untuk memudahkan kita dalam mengingat A, B, C. Oh, ini kalau mau langsung boleh. Jadi kalau mau langsung tinggal tinggal dimasukin aja di sini seperti yang Mas Sapit tadi bilang di komen berapa? Komen
atau komen 3 misalkan diklik tadi. Iya, Pak. Nah, ini mau diganti di bawahnya misalkan di sini langsung boleh. Jadi di form .text 3 gini kan. Text 3 .value ya, sama dengan text this form .text 1 .value ya, dikali ya. Dikali. Ya. .text 2 .value boleh. Nih. Nah, ini boleh, ini bisa dihapus, tidak apa-apa. Memang tidak masalah. Ya. Oh, gitu. Ya, jadi mau diganti, mau dibuat seperti ini boleh, mau dibuat variabel juga boleh. Bagus ya, tandanya bagus. Ya, yang lain nanti bisa, nah, bisa aja, ya. boleh saja. Langsung ini boleh, mau pakai variabel juga boleh. Yang lainnya ada nggak yang tanyakan, monggo? Belum ada? Kalau belum ada, oke, bisa ditampilkan wajahnya bentar ya untuk closing ya. Nanti saya tutup ya. Jadi nanti Anda bisa coba di rumah, nanti kalau mengalami kesulitan juga Anda boleh tanya. Ya, boleh langsung tanya ke saya. Lewat grup juga boleh ya. Oke, terima kasih semuanya ya sudah meluangkan waktunya untuk kuliah hari ini. Sekian dari saya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.